Dasar dari pembahasan ini seringkali ada pertanyaan, yang kadang di dalam pertanyaan itu juga ada permintaan, bahkan tidak sedikit yang tuntutan, ya tidak sedikit yang berkirim surat, ya persoalannya masalah-masalah utang piutang, tapi juga tidak sedikit yang meminta kami untuk melunasi utang, ya. Dari era Nabi kita dengar cerita bagaimana Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibundanya sampai digendong-gendong, sampai sekarang banyak orang ingin diberi nama dengan Uwais. Dan kapan Uwais bisa begitu? Insya Allah, kan? Kapan Ammar bin Yasir bisa begitu sempurna baktinya kepada ibunya? Kapan itu terjadi? Kapan kemudian mereka saling menyayangi? Ketika datang risalah Islam. Jadi ketika Anda seorang anak menjadi muslim, ya menjadi muslim cukup sebagai muslim, pasti sayang orang tuanya. Tidak mungkin ada anak mengatakan dirinya muslim, ya tiba kemudian durhaka kepada orang tua. Bukankah ada ayat-ayat yang bahkan melarang kita hanya untuk berkata ah saja? Ya, kata demikian aja dilarang, apalagi dengan membentak misalnya, apalagi dengan durhaka aspek-aspek lain. Itu kalau kita memahami betapa indahnya Islam. Demikian orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan-pesan kuat pada ayah misalnya, ya, kepada ibu misalnya, untuk saling harmoni, membentuk keluarga yang baik, bertanggung jawab di akhirat. Bahkan Allah mengatakan, jaga diri kalian dan keluarga kalian, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kan? Ayo kalian semua kompak jaga diri, kemudian menata ke dalam keluarga yang baik, jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai terpisah saat di akhirat. Itu luar biasa. Nah teman-teman, insya Allah petunjuk yang kita tampilkan di kesempatan pagi kali ini secara cepat dan singkat adalah hal yang terkait dengan kehidupan maliyah, aspek-aspek harta benda yang terkadang beberapa tantangan yang didapati adalah sebagian manusia termasuk dalamnya umat Islam terjebak dalam persoalan utang piutang. Dasar dari pembahasan ini seringkali ada pertanyaan, yang kadang di dalam pertanyaan itu juga ada permintaan, bahkan tidak sedikit yang tuntutan, ya seringkali juga kurang menempat gitu ya. Teman-teman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling share, ya kan, saling bisa memberikan solusi dalam arti mengarahkan dan sebagainya, tapi juga harus menempatkan. Ya tidak sedikit yang berkirim surat, ya persoalannya masalah-masalah utang piutang, tapi juga tidak sedikit yang meminta kami untuk melunasi utang, ya. Kadang-kadang bagaimana cara berpikirnya itu ya kita berdoa kebaikan kepada Allah. Cuma saya kan bukan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk harta gitu ya, kita kan untuk mengajar. Karena itu kita berikan panduan-panduannya, nanti di akhir juga kita bisa rumuskan bagaimana konsep ikhtiar dan sebagainya yang bisa didapatkan. Tapi sekali lagi kita coba hadirkan petunjuknya dulu, setelah itu mungkin kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar dan keikhlasan yang kita lakukan bisa memudahkan jalan hidup kita, termasuk juga mengentaskan persoalan-persoalan terkait dengan harta benda, khususnya utang piutang. Petunjuk dalam Al-Quran tentang pengentasan utang piutang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan yang tidak kita dapati solusinya. Dan betapa berbahagia kita, betapa indahnya Islam, tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan kecuali dihadirkan solusi dan jawabannya. Bahkan itu dimulai sejak Nabi SAW diberikan risalah pertama yang berkelanjutan, sempurna isinya, dan dipraktekkan melintasi zaman. Semuanya sesuai dengan keadaan kita. Dan Masya Allah itu menunjukkan kebenaran risalah Islam. Bukan kreasi Nabi, bukan karang-karang Nabi, tapi memang hadir dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui seluruh kehidupan kita. Nah, terkait dengan utang piutang yang kiranya ada kesulitan-kesulitan tertentu dari sebagian orang untuk bisa mengatasi itu semua, maka kita akan hadirkan beberapa doa-doa yang mengoneksikan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita implementasikan dalam konteks kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada zikirnya saja, zikir pengentas utangnya dalam Al-Quran, juga dalam hadis seperti apa. Adapun bab-bab yang kenapa mesti berhutang, kenapa begini, kenapa begitu, kita simpan dulu saja ya di pembahasan yang lain, karena nanti ada aspek-aspek juga yang mesti kita gali dalam beberapa hal. Ya, ada proses utang piutang yang dipraktikkan oleh Nabi juga di saat beliau berkehidupan, ya kan? Tapi juga itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi contoh kepada kita kapan harus berutang, kalaupun itu mesti dilakukan.
ya bagaimana cara menutupnya. Ketika ada kesulitan, bagaimana cara memohonnya. Nah, kita masuk ke level ketiga dulu, ya sebelum nanti insya Allah di lain kesempatan kita lengkapi 1 dan 2 seterusnya ini untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan yang mendesak kadang-kadang dimintakan kepada kita untuk sharing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai urutkan dulu teman-teman dari Al-Quran dan hadisnya. Ya, kita dalil, kita tunjukkan dulu. Kan temanya itu zikir pengentas utang kan? Ya, kita turunkan dulu. Ya, zikir. Nah, sebelum ke sini pengentas utang, ya, penghilang, gitu kan? Kemudian juga solusi untuk bisa baik itu melunasi, menyelesaikan dan sebagainya. Saya ingin fokuskan Anda kepada kata zikir dulu ini. Ini diksi yang seringkali ditampilkan oleh para ulama yang memang mengambil dari pengajaran Al-Quran secara langsung dan mencantumkan kata zikir itu sendiri. Ya, teman-teman, dari situ nanti kan kita tahu ada zikir pagi dan petang, gitu kan? Dan isinya kan doa-doa kan? Ya. Nah, zikir itu zikir dari kata zakara asalnya, zal, kaf dan ra, yaitu zakara. Kemudian sifatnya yang kita praktekkan ya menjadi sifat keterangan yang melekat dipraktekkan disebut dengan zikir. Ya, zakara yadhkuru dzikran. Ya, ini secara bahasa singkatnya seringkali diartikan dengan ingat. Ya, hal dzakarta syai'a, apakah kamu ingat ya tentang sesuatu itu? Ini kalau kita gali lebih dalam, sesungguhnya kata dzakara itu adalah proses mengoneksikan diri kita ya dengan objek tertentu. Ya, kita ingin mengoneksikan, menyambungkan misalnya keadaan diri kita ya dengan objek tertentu, apakah itu terkait dengan aspek ketuhanan pada khususnya misalnya ingin mengoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan yang hak misalnya, ya kan? Maka dalam bahasa Arab bahkan dalam Al-Quran konektivitas itu disebut dengan zikir. Makanya kenapa disebut dengan ingat, karena saat ingat kita terkoneksi kan, ya kan? Ketika teman-teman ingat kejadian di masa lalu, kita terkoneksi dengan keadaan itu kan. Begitu terkoneksi, maka hadirlah kemudian beberapa gambaran-gambaran dalam diri kita yang membimbing kita untuk bersikap. Ya, antum siapa ya? Oh, ingat ya kemarin kan kita pernah bertemu. Oh iya, begitu kita ingat, akhirnya kan di mana ya? Oh, di tempat ini jam sekian. Maka hadirlah gambaran-gambaran di benak kita, lalu membimbing sikap kita, ya, keadaan diri kita untuk merespon. Oh iya, antum si fulan, lalu kemudian dari situ muncul perilaku-perilaku tertentu. Demikian ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terkoneksi, tersambung dengan kuat, maka datanglah kemudian petunjuk-petunjuk, ya, datanglah kemudian gambaran-gambaran yang hadir dalam jiwanya sebagai petunjuk untuk bersikap menyikapi persoalan yang ada dalam kehidupan, ya kan? Nah, implementasi bisa macam-macam teman-teman sekalian, ya. Bisa dalam bentuk sholat misalnya, ya. Karena itu sholat disebut dengan zikir sini. Dalilnya apa? Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Itu sholat disebut dengan zikir. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menunaikan sholat, sembah aku, ya, dan tunaikan sholat sebagai zikir. Nah, ini kepadaku yang mengoneksikan engkau denganku karena imanmu. Jadi sholat disebut dengan zikir karena saat sholat kita terkoneksi dengan Allah, ya. Baik, pun demikian doa. Nah, ini doa juga disebut dengan zikir. Nah, doa ya disebut dengan zikir karena saat kita terkoneksi ya dengan Allah itu dalam keadaan berdoa. Saat berdoa kan kita nyambung kan, terkoneksi dengan Allah kan, bahkan menyebut namanya ya. Makanya seringkali ada zikir-zikir, azkarus sabah, azkarul masa, zikir pagi, zikir sore, isinya kan doa semua tuh ya. Kenapa doa disebut dengan zikir? Karena seseorang saat sedang berdoa dia mengoneksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Quran di surah ke-7 khususnya Al-A'raf di ayat ke-205 itu doa disebut dengan zikir.
wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Maka berdoalah, minta, berzikirlah dalam hatimu yang paling dalam. Maksudnya apa? Minta dengan segenap hati, dengan khusyuk. Ya silahkan disuarakan, minta, tapi tidak harus suara yang berteriak kencang, karena kata Nabi, Tuhan itu kan maha mendengar, tidak tuli. Maksudnya silahkan memohon ya dengan suara yang bisa dirasapi oleh hati, itu maksudnya. Bukan tidak bersuara ya, dengan bersuara, mengeluarkan suara yang dirasapi oleh hati. Ya kalau suara kencang kan hati juga meresapnya kan turun ya, antara lisan dengan hati kan selalu begitu. Kalau ingin beriringan, maka transmisi gelombang itu harus sama, antara suara dengan hati disatukan, ketemu tuh di satu titik ya. Begitu kita keluarkan suara, hati meresapi, kan gelombangnya kan akan sama tuh ya. Ya, nggak terlalu kencang, nggak juga terlalu rendah, gitu, akan ketemu di satu titik. Nah itu yang dimaksud di ayat ini ya. Poinnya adalah silahkan berdoa, koneksikan dirimu dengan Allah. Jadi kalau berdoa itu upayakan terkoneksi, bukan cuma sekedar menyebut ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa habis bangun tidur kan, bangun tidur berdoa, bukan cuma di lisan, karena doa itu disebut dengan zikir. Ya, jadi upayakan yang dibaca itu terkoneksi, terhubung kepada Allah. Bagaimana bisa terhubung? Kalau imannya jalan, kalau hatinya meresapi itu. Makanya ketika kita berdoa, usahakan itu dalam keadaan sadar. Ya, sadar, jangan dulu sambil ngantuk begini. Nah, kesadaran itu berdorong oleh kehusyuan dalam hati. Itu yang dimaksud zikir. Ya, wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Maka doa disebut dengan zikir karena mengoneksikan seorang hamba dari permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kebertuhanan kita kepada Allah, sekaligus memberikan kesan jangan sekedar melafalkan, tapi iringi lafaz kita itu dengan penguatan dalam jiwa kita ya. Termasuk Al-Quran juga ya, ketika kita membaca, baik itu qiraat ya, bahkan itu tilawah, bahkan itu hafalan ya. Qiraat mana dalilnya? Misalnya qiraat itu sekedar membaca. Bukankah saat kita membaca merasakan diri kita lebih terkoneksi dengan Allah kan ya, tandanya ada ketenangan dalam jiwa kita, sehingga konektivitas kepada Allahnya lebih kuat ya. Apa dalilnya? Al-Quran dalam konteks bacaan disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr, Quran surah ke-15 ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kan. Kami, kata Allah, dengan keagunganku yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Kami di situ ta'zimun nafsi bi ta'zim sya'ni, dengan segala keagunganku kan, ya, diturunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang dahsyat, istimewa, agung ya. Kemudian apa fungsinya ya? Quran itu sebagai zikir, nazzalna dzikra, dzikra yang mengoneksikan engkau dengan Allah. Jadi kalau kita ingin terkoneksi dengan Allah, mendapatkan petunjuknya, gali banyak Al-Quran. Cara menggalinya bagaimana? Bisa baca dulu. Kalau nggak bisa baca, bagaimana mendapatkan petunjuknya? Setelah itu, nah ini dia. Setelah bisa baca, kemudian secara tematik kita keluarkan apa yang kita butuhkan dari Al-Quran. Ya, solusi apa? Apakah sedang sakit? Bagaimana minta kesembuhan? Apakah sedang diutang-piutang seperti kita? Bagaimana cara mengeluarkan ayatnya? Apakah sedang ada kesulitan tertentu dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga? Apa ayatnya? Babnya sudah ketilawah. Karena itu saat tilawah ya, tuliyat itu kan dibacakan, dipahami, didengarkan ya, kemudian itu disebut juga dengan zikir ya. Dari mana taunya? Misalnya ya, kita lihat di Quran surah ketiga Al-Imran misalnya di ayat 191 tuh, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ya. Ulul albab itu siapa? Ulul albab, orang yang paham sesuatu pada intinya. Dari mana bisa paham? Karena dia terkoneksi dengan Allah. Dia sering tilawah, sering berpikir, merenungkan sesuatu, meriset, membawa petunjuknya. Karena itu ketika dia meriset, terkoneksi dirinya dengan Allah ya, minta petunjuk, bertambah keimanan ya. Tentang penambahan imannya terkait dengan tilawah itu ada di Quran surah ke-8 misalnya ayat kedua, dibuka dengan iman, diakhiri dengan tilawah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat tilawah alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang beriman tuh, insan beriman tuh ukurannya kalau disebutkan nama Allah ada konektivitas, ya. Nah, nanti ada jawaban dalam hatinya, konfirmasi. Setelah itu dia bertilawah, begitu dibacakan ayat-ayat kepadanya, kan itu dibacakan saja bertambah imannya, ya. Kemudian setelah itu apa? Konektivitasnya terjalin kuat, wa ala rabbihim tawakkal. Demikian juga dengan hafalan. Jadi kalau kita sudah bisa baca kemudian kita tilawahi, nah ada ayat-ayat yang kita praktekkan, dengan apa caranya? Ya dihafal, ya kan? Nah, hafalan ini ada yang bentuknya hafalan tematis. Misal dalam doa nih, kan ada ayat-ayat dalam Quran kalau sakit baca apa, ya kan? Supaya kita mudah, kan nggak harus di setiap situasi bisa pegang mushaf, ya kan? Maka hafalkan ayat-ayat itu, kita bawa, ya kan? Nah, ini gambaran contohnya. Maka saat kita akan bawa di setiap keadaan bisa kita praktekkan, maka hafalan mendorong kita untuk mempraktekkan dengan mudah. Nah, hafalan pun disebut zikir, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran, ya. Di Quran surah ke-54, ya, kita temukan teman-teman sekalian, ada 4 kali disebutkan ketika Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, ya, dengan menggunakan kata zikir. Saya ambil salah satu saja langsung di ujungnya di ayat ke-40, ya. Jadi kalau kita ambil bagian ini keseluruhannya kita gabungkan dan kita kembalikan ke tema kita tentang zikir pengentas utang, maka kita akan temukan bimbingan. Satu, ya, apa yang dibaca, zikirnya yang dimaksudkan apa yang dibacanya, dan bagaimana cara membacanya, ya. 3, kapan. Nah, jelas ya? Nah, sedangkan kalau kita temukan kata zikir dalam Al-Quran, bentuknya menjawab semua bagian apa yang kita pertanyakan ini. Jadi saya gali dari dasar dulu, ya, supaya kita paham. Dan dengan pemahaman ini, mempraktekannya akan berbeda dengan sekedar cuma saya sebutkan, baca ini ya, baca itu ya, gitu ya. Saya ingin Anda mengerti, saya mengerti, kita mengerti saat membaca itu dasarnya apa. Nanti bisa mengajarkan kembali, itu bukan sekedar kita praktekkan. Dan ini dasarnya adalah keyakinan yang paripurna, jangan pernah ragu sedikit pun. Kita mulai saja cepat. Apa yang dibaca? Kalau terkait dengan apa, kita urutkan ke sini. Berarti kan kaitannya dengan doa, ya. Baik, ya. Zikir diantara maknanya adalah doa. Doa apa yang dibaca yang diberikan petunjuk dalam Al-Quran setidaknya untuk pengentasan hutang piutang, ya kan? Itu gambarannya. Lalu masuk ke sini, bagaimana qiraatnya, seperti apa tilawahnya, dan konsekuensinya dihafalkan. Lalu setelah itu bagaimana membacanya dan kapan, saat dalam keadaan bagaimana kita bacakan. Yuk kita urutkan cepat ya teman-teman sekalian. Ya, kita akan mengacu praktek ini kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena syahadat kita kan begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, kebertuhanan kita kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cara kita bertuhan, cara bertuhan kan mempraktikkan ibadahnya termasuk doanya adalah berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kaitan dengan Allah kita ambil dari Al-Quran, kaitan dengan Rasulullah kita ambil dari hadis. Prakteknya disebut apa? Sunnah. Jadi jalan yang kita ikutinya dalam praktek kesemuanya itu disebut dengan sunnah. Baik teman-teman, kita akan coba urutkan dulu ayat-ayatnya ya. Quran surah ke-71, surat Nuh ya. Saya kasih kurung untuk memperjelas surat Nuh. Jadi kalau nanti ada kekeliruan teman-teman bisa langsung luruskan ya. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sudah? Nah, pelan-pelan. Di halaman 570 sampai 571 ya, kalau saya tidak keliru, dari kiri bawah sampai buka lagi ke atas satu tuh. Kemudian lanjut, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 26 ya, pelan-pelan ya. Kemudian
Quran surat pertama Al-Fatihah. Ya, sebagai penutup ayat 1 sampai 7. Dan nah, sekarang praktek hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik diteruskan oleh Al-Mundhiri. Saya tuliskan diteruskan ya, kalau cuma dikasih kurung nanti salah persepsi. Oleh Al-Mundhiri. Ini bisa dicek teman-teman. Kemudian ditemukannya, ini tekan ke atas, ditemukan di kitab Al-Jami' As-Shaghir, Jami' As-Shaghir karya Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani, nomor hadis 558. Yang mendapatkan pengajaran tentang doa ini adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi kita lengkapi sampai ke sirahnya. Ya, kalau kita nanti cari, kita temukan kitabnya di mana. Ini Jami' As-Shaghir nomor hadis 558. Rawinya siapa? Anas bin Malik. Yang meneruskan siapa? Al-Mundhiri. Yang mengalami siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nanti ini bisa dilacak. Itulah indahnya dalam Islam. Dalil ada, transmisi urutannya ada, terus bukti sejarahnya ada. Kan dilacak orangnya ada. Mu'adz ada enggak? Ada. Ma'turani ada enggak? Ada. Kitabnya juga ada. Al-Mundhiri ada enggak? Ada. Anas bin Malik ada. Di sirah bisa dilacak, kejadiannya bisa ditemukan, kapan, dalam keadaan apa, seperti apa. Itu indahnya dalam Islam. Ini enggak ada satupun persoalan kecuali ketika dijawab itu sanadnya tersambung semua. Itu prakteknya ada. Dan ini bukan rekayasa gitu. Itu indahnya dalam Islam, itu komplit semuanya. Ya. Yuk kita teruskan dulu teman-teman sekalian ya. Saya akan keluarkan dulu dari sisi Al-Qur'annya untuk membuka, lihat urutannya ya. Pertama Quran surat 71, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya. Ini amalannya kita turunkan dalam bentuk amalan dulu ya. Satu, istighfar. Dan tas ya. Dalilnya apa? Nih, Quran surah Nuh surat 71 ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya kan? Nah, ini dia poinnya. Wa yumdidkum bi amwalin, dan melapangkan urusan harta. Ya. Di ayat yang ke-12 koneksinya ayat 10. Terus intinya di ayat ke-12-nya. Faqul tastaghfiru rabbakum, maka aku mengatakan, ini tulisan Nabi Nuh yang disampaikan oleh Al-Quran, bagaimana Nabi Nuh mengajak umatnya untuk memperbaiki diri, mengoneksikan kembali diri mereka kepada Allah, bertobat ya, memperbanyak istighfar karena salahnya banyak. Nah, kemudian apa manfaat dari istighfar itu? Maka hal-hal yang terkait dengan kesulitan hidup kita, baik terkorelasi dengan alam misalnya, ya ini kaitan dengan hujan, yang ayat 11-nya. Hujan misalnya belum turun, kemarau dan sebagainya. Boleh jadi ada keadaan yang tidak terkait dengan alam saja. Alam kan yang menundukkan Allah. Coba dicek. Boleh jadi mungkin ada perilaku masyarakatnya yang tidak Allah sukai, sehingga tertahanlah kemudian ya rizki dalam bentuk hujan itu dan tidak mengalir, sehingga diminta hamba itu terkoneksi kembali dengan Allah. Makanya kan ada salat istisqa kan, salat meminta hujan kan. Salat itu apa? Mengoneksikan kita dengan Allah. Dan diawali dengan apa semua itu? Dengan istighfar, dengan taubat dulu. Mungkin ada yang salah kan, yang Allah tidak sukai, ada dosa-dosa kumulatif itu kan. Nanti ujiannya tuh pelan-pelan tuh. Alam tuh kalau bergerak itu kan nggak mungkin bisa bergerak kecuali atas izin siapa? Ya izin pemiliknya, izin yang punya, yang mengaturnya. Kan Rabbul Alamin itu yang merawat, mengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur dengan menjaga alam dan sebagainya. Ketika manusia berbuat kerusakan, kan, maka Allah berkehendak supaya kembali dijaga lagi. Ada banjir, ada hujan, likuifasi, macam-macam. Itu kalau kita urutkan tuh, bukan hanya persoalan alam saja, ada tangan-tangan manusia berperan di situ yang merusak, sehingga alam menyeimbangkan kembali. Nah, keseimbangan itu kan hukum Allah, Allah yang mengatur. Ya, bagaimana cara menyeimbangkannya itu?
Nah, dalam konteks ini istighfar mengoneksikan diri kita kepada Allah itu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan keadaan-keadaan termasuk terkait dengan kemarau berkepanjangan, ya belum turunnya hujan. Nanti cara prakteknya bisa dengan memperbanyak, bisa dibawa dalam salat, ya kan? Nah ini poin pertama kan dalam salat kita istighfar juga kan? Ya subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, dalam lubi antara muslim rabbi ighfirli, ya kan? Warhamni wajburni dan seterusnya. Itu yang dibawa dalam praktek salat. Bacaannya sudah ada, contohnya sudah ada. Kalau tidak di dalam salat, ya kita perbanyak istighfar yang bisa kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau mau kita bawa dengan suasana kita yang mungkin banyak karena salah melangkah, ya terjebak dengan riba, karena salah bertindak, hanya ingin flexing, ya kemudian tiba-tiba pinjam ini, pinjam itu, utang sana, utang itu, dengan akhirnya terjebak dan sebagainya. Salah tuh istighfar. Astaghfirullahaladzim, karena merasa salah bisa kita lengkapi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka apa korelasi istighfar itu? Ya terkait dengan persoalan harta benda, sehingga kita mendapatkan kelapangan untuk bisa mengentaskan persoalan tentang piutang. Ayat 12-nya wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan melapangkan kepada kalian bi amwalin, ya, dengan harta benda yang melimpah dan kelapangan harta. Kelapangan harta. Jelas ya? Ini dalilnya. Jadi dari ayat 10 sampai ke ayat 12. Bahkan itu bisa terus ke aset. Ya, kan seterusnya kan wajannatin dan kebun-kebun, aset-aset dan sebagainya. Artinya bahkan dari keadaan terpuruk pun, kalau Anda benar ada kesadaran dalam diri untuk merubah pola hidup lebih dekat dengan Allah, itu bukan cuma lunas, diganti oleh Allah dengan kelapangan yang lebih baik yang membuat Anda nyaman dalam beribadah. Nah, cuma sekali lagi cara prakteknya nanti dikembalikan ke sini, ke zikir. Ya, kan ini ke bagaimana nih, setelah apa yang dibaca, bagaimana cara bacanya, bukan sekedar baca, mesti ada ketulusan, kesadaran, karena kan ketika bicara bagaimana disebutnya zikir, bukan cuma doa, zikir. Ya, karena itu ketika mulai beristighfar dilakukan dengan benar-benar, dengan niat yang tulus, ini dengan niat yang tulus, dengan ikhlas. Maaf ya, bukan cuma di lisan, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak, rasakan segenap jiwa. Ya, apa yang salah selama ini kan taubat itu kembali pada jalan yang baik yang Allah sukai. Ada jalan yang salah ditempuh, pengen kembali, akui salah, sesali, minta ampun kepada Allah, ini salah ya Allah, itu kan taubat dulu. Ya, taubat itu kan membuka sekat ya. Kalau saya kasih logika sederhana itu, saya kan sering gambarkan kalau ada, mohon maaf ya, gelas saya tidak pandai menggambar dan seterusnya. Ini ada bejana tertentu kan. Nah ini kan kalau kosong dimasuki apa saja bisa masuk. Tapi kalau disekat ditutup, ya gelas ada penutupnya. Kan mau masukin apa juga bisa, mental lagi, mental. Nah orang-orang yang belum mendapatkan pengabulan dari Allah itu karena boleh jadi belum dapat itu karena mungkin tidak dikabulkannya itu bukan karena nggak dikabul, karena ada sekat ini. Jadi begitu Allah kabulkan misalnya itu mental lagi. Hukumnya begitu, karena ada penutup. Nah ini sekat ini maksiat namanya. Ya. Maksiat yang dimaksud dalam hadis itu kan, ketika Nabi menyebutkan seseorang kan, ya, thumma dzakara rajulan, mengisahkan seorang lelaki yutul safara asy'atha aghbara, masih ingat nggak di situ? Ya, yang penuh dengan debu, gitu kan, berjalan panjang, yamudu yadayhi ilas sama, bermohon kepada Allah, gitu kan, ya, dengan mengangkat tangannya, wa yaqulu ya Rabb, dia berkata ya Allah, ya Rabb, yang merawatku, yang memenuhi segala kebutuhan. Ya, apa respon Nabi setelah itu? Anna yustajabu lidzalik, atau kama qala Rasulullah SAW, bagaimana bisa dijawab? Kenapa? Karena mat'amuhu haram, masyrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Yang haram ini menutup tuh. Jadi begitu dikabulkan akan dijawab bental balik. Nah, cara membuka ini, menghilangkan semua sekatnya itu dengan istighfar. Aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini kita penuh harap kepada Allah untuk dibersihkan dulu, niatnya bagus, kan? Ya. Sampai kita mendapat di kalimat yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, ya, mendapatkan kelapangan. Nah, sebelum kelapangan itu apa yang didapatkan? Nanti ada kenyamanan dalam hati. Begitu air mata mengalir, sadar, lapang hati, ada ketulusan. Nah, ketulusan ini nanti besertai kesiapan
ya, dan kekuatan untuk menjalani petunjuk yang Allah berikan. Nih kerja ini seperti ini ikhtiarnya. Tuh, jadi nggak ada nawar-nawar lagi, dilakukan aja gitu. Ya, itu masya Allah. Kalau benar kita bisa atasi demikian, menghadirkan kelapangan dalam hati, ketulusan dalam bertobat dan sebagainya, itu insya Allah nggak lama jalannya. Demikian itu ada. Sampai Anda merasakan nikmatnya, masya Allah, bisnis tanpa utang yang tadinya seringkali terjebak dalam leasing yang nggak bisa bayar, ini yang bunga yang terus berbunga lagi. Tiba-tiba begitu selesai Anda bisnis tanpa utang, nyamannya luar biasa, enak. Ya, nggak ada dikejar yang bikin gelisah, tuntutan begini begitu. Sekalipun mesti ada utang-utang kecil, cash flow yang bisa diseimbangkan, tapi jalannya syar'i, indahnya luar biasa ini. Ya, dimulai dari sini dulu. Ya, nah sekali lagi. Ini gambaran dasarnya teman-teman sekalian. Ya, kemudian setelah itu, setelah istighfar, kita mohonkan, kita mintakan, dan terasa ke dalam jiwa itu, ya, ini gambarannya, apa yang dibaca, bagaimana cara baca. Teruskan lagi, masuk ke sini. Quran Surah Ali Imran, Quran Surah ketiga, ayat ke-26. Saya ulangi ya, Quran Surah ketiga, ayat 26. Coba lihatnya, sebelah kanan tuh di pertengahan. Ya Allah, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau mau disambung itu dengan baca praktek dalam hadisnya yang Nabi ajarkan, maka silahkan bisa dipraktekkan langsung dari bimbingan Nabi. Ya, ini di Al-Jami' As-Shaghir karya Imam At-Tabrani nomor hadis 98. Nanti rawinya yang menyampaikan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diteruskan nanti oleh Al-Mundhiri. Nah, apa kisahnya? Kisahnya disampaikan bahwa Nabi SAW satu saat mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat Mu'adz ini banyak sekali mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk dari Nabi yang sangat penting dan sifatnya strategi semua. Jadi teman-teman yang diplomat misalnya, nah nanti ada fikih diplomat dalam Islam. Mulai dari bagaimana cara memetakan wilayah. Sebelum berangkat tuh udah belajar dulu. Jangan sampai ditugaskan di satu negara, ya Anda nggak pelajari, tiba-tiba langsung datang begitu aja. Ya, saya seringkali memberikan masukan pada teman-teman diplomat yang bertemu, jangan sampai terjadi ditugaskan di satu negara, bahkan nggak bisa bahasa negara itu. Tugaskan di Arab, nggak bisa bahasa Arab. Tugaskan di Brazil, nggak bisa bahasa Amerika Latinnya misalnya. Ya kan? Tugaskan di Jepang, nggak bisa bahasa Jepang. Sebelum berangkat pelajari dulu di mana ditempatkan. Kursus belajar dulu, praktekkan. Ya, jangan sampai nanti berangkat di tempatnya yang dipakai cuma satu bahasa aja. Memang bahasa Inggris kan global, tapi kalau kita tahu bahasa daerah itu lebih efektif tuh komunikasi. Ya, nah ini gambarannya. Itu Mu'adz itu banyak dapat dari Nabi itu. Sebelum berangkat ke Yaman, Nabi berikan dulu petunjuk. Ini mitigasi dulu wilayahnya. Kamu akan temukan golongan ini, golongan ini, golongan ini. Kalau bertemu dengan yang ini, sikapnya mesti bagaimana? Ya, bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan itu sehingga diterima dengan baik, dengan nyaman, dengan matang. Hasil mitigasi Mu'adz bin Jabal itu nanti akan diteruskan kemudian di era setelahnya. Ya, cuman tugas aja tuh sebagai diplomat. Tapi setelah itu di eranya Umar bin Khattab ditempatkan sebagai gubernur beliau. Ya, di era itu yang bisa mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Ada riset sebelumnya. Ya, dan jadi ya perwakilan wilayah di situ. Yaman kan pada masa-masa itu adalah bagian provinsi, bahkan Umar bin Khattab naik jadi khalifah, pemimpin tertinggi. Mu'adz bertugas untuk memimpin wilayah Yaman dan mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat singkat, 3 tahun saja. Hasil dari itu semua. Ya, ada diplomat, begitu punya pengalaman, susah jadi dubes, yang lebih baik. Nah, di antara pelajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi, yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, kama qala Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, wa'allimuka du'aan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa. Ya, dan jelas kalimatnya, bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu, dain kalimatnya itu, walaupun itu sebesar Jabal Uhud, Gunung Uhud. Masya Allah. Ya, Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi, ya, walaupun sebesar Gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Ya, teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa Gunung Uhud itu. Ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu. Gambarannya sebanyak apapun, kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah, bukankah Allah Maha Kaya, Maha segalanya, yang mudah mengangkat, mudah menurunkan, mudah memberi, mudah juga menghilangkan sesuatu, mengangkat yang baik, memberi yang baik, menghilangkan yang buruk, gitu kan? Dan seterusnya. Maka Mu'adz itu mengiyakan, dan Nabi kemudian SAW memberikan petunjuk doanya, gitu kan?
maka beliau memulai dengan Allahumma, kan? Kalau kita baca ayatnya kan kulillahumma, ya. Nah, kita bisa baca akan langsung potong dari kata Allahumma, ya, berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Itu bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushaf ya. Buka mushaf ya. Teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga Al-Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya, kulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki. Saya ulang ya. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahumma-nya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Nah, ya. Kemudian teruskan Rahman ad-dunya, Rahman ad-dunya. Saya tulis ya, teman-teman bisa screenshot ya. Rahman ad-dunya wal akhirah Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma teruskan. Jadi begitu selesai yang Ali Imran 26-nya, ya, kita baca dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas ya? Tu'ti iman, hima, kan? Man tasha' dan wa tamna'u minhuma man tasha'. Sudah? Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma. Asalnya ya Rahman, ya Rahman ad-dunya wal akhirah, karena kita ingin cepat. Biasanya kan orang memohon tuh kalau punya utang pengen cepat dilepaskan, kan? Maka caranya biasanya dilepaskan huruf ya-nya dan menunjukkan ini fathah untuk menunjukkan ada ya sebelumnya. Asalnya ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma, ya kan? Man tasha'. Terus kemudian aghnini atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aghnini bi rahmatika. Sudah? Aghnini bi rahmatika. Ini yang saya garis bawahi. Sudah? An rahmatin man siwak, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An rahmatin man siwak. Sudah? Ini poinnya di sini yang saya garis bawahi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukummu. Biyadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapanmu. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahman ad-dunya wal akhirah, ya Allah yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat.
wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasya, engkau memberi siapapun baik di langit ataupun di bumi kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasya, engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih, yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, gitu kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, dengan dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali, ini balagohnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayang kan engkau, yang paling punya kan engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan engkau, yang memiliki kebaikan kan engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan engkau, yang punya solusi semuanya engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku. Ya, dan dengan rahmatku aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwa. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mau, itu tidak. Maka aku mohon kepada yang paling sayang kepada aku. Kalau kepada yang paling sayang saya belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selainmu. Ini indah banget nih kalau terturunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget, kan? Di antara namanya selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaan dia. Ya, apa diantara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi, yang mencukupkan segala hal, ya kan? Yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan salawat. Tutup dengan salawat. Nah, nanti ada hadis lain yang mengajarkan kaitan antara hutang dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah salawat ini juga penting teman-teman sekalian, diperbanyak di akhir ya. Jadi setelah baca tadi Quran surat Nuh, Ali Imran, ya istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan? Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilnya surat Nuh itu, kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian salawat kepada Nabi SAW. Jadi di hadis lain ada seseorang yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk memanfaatkan, nah ini dia, kapan waktu, di pertengahan malamnya, ya, untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang piutang juga. Nah, lalu dia berkata, apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Yang perbanyak gitu kan, ibadah kepada Allah. Lalu diajarkan salawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya. Kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya. Kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan salawat di akhir-akhir malam itu, ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, maka Allah akan mencukupkan, bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah, itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengentasan utang piutang. Jadi kalau kita temukan, ketemulah kemudian di sana 5 bagian, yang kelimanya ditutup dengan keadaan ini kapan, yaitu waktunya tengah malam, dan ditunaikan diawali dengan sholat dulu untuk mengoneksikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda bertanya